Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, selamat Hari Raya Paskah. Hari ini Minggu 17 April 2022 adalah Hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ini adalah kabar sukacita bagi kita sekalian. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, itu berarti Tuhan Yesus mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah tanda bahwa Allah Bapa berpihak ada pada Tuhan Yesus. Allah Bapa membela Tuhan Yesus. Semua yang dilakukan, diajarkan oleh Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah Bapa. Dan Allah Bapa bertindak membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Warta mengenai kebangkitan itu ada dari dalam bacaan pertama. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a, lalu ayat 37 sampai 43. Dikatakan demikian, kamu adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia, Yesus, telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia. Allah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Allah Bapa sendiri membangkitkan Yesus putranya dari kematian. Lalu dikatakan juga dari dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose itu ya, dikatakan demikian. Carilah perkara di atas di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus yang kita percayai itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu berarti ada tempat yang istimewa bagi Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah masuk ke dalam dunia, mau mati di kayu salib untuk kita. Dia mendapatkan tempat yang begitu agung mulia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan warta kebangkitan itu pun dialami Maria Magdalena, Petrus dan murid-murid yang lain ketika mereka berlari pagi-pagi ke kubur dan mendapati makam yang kosong, sudah tidak ada lagi jenazah Tuhan Yesus di situ. Nah, dengan demikian warta kebangkitan ini pun harus bergema dalam hidup kita. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus harus kita alami dalam kehidupan kita yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi semalam itu ada peristiwa cahaya dari gelap menjadi terang. Kita pun membaharui janji baptis dan kita diingatkan oleh pembaptisan yang sudah kita terima dengan mendapatkan air suci yang diperciki kepada kita sekalian. Kita mendapat percikan air suci itu. Maka dari itu mengingatkan kita supaya kita kembali hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pembaptisan. Baptisan yang sudah kita alami, yang sudah kita terima, membuat kita sebagai anak-anak Yesus, anak-anak Allah yang berada di dalam terang dan menghalau kegelapan itu. Dan dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari nyatakan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit dari segala dosa kesalahan kita, supaya makna kebangkitan itu semakin membuat kita bergembira, hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam kebaikan Allah, hidup di dalam terang Kristus, dan akhirnya dosa yang kerap kali mungkin kita lakukan dihalau. Kita bisa lepas dari dosa. Jangan melulu berbuat dosa, jangan melulu berbuat salah. Bangkitlah. Makna kebangkitan Yesus akan terasa agung bila kita mau mengatakan tidak, mengatakan selesai atas segala dosa-dosa kita. Dan kita mau menjadi orang yang penuh kasih, orang yang penuh kebaikan, orang yang penuh kebenaran. Lakukanlah kebenaran, kebaikan itu, kasih itu kepada sesama.
Mari kebangkitan Tuhan Yesus mengajak kita juga untuk bangkit dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Amin.